Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, selamat berjumpa pada sesi ini. Ini adalah eh, pengantar akuntansi pertemuan kedua ya. Jadi di sini saya akan menerangkan pada sesi ini saya akan membahas tentang jurnal umum. Tetapi sebelum masuk ke jurnal umum saya menyampaikan ini adalah siklus akuntansi. Siklus itu tahapan-tahapan, ketika tahapan terakhir telah dilalui, dia akan mulai dari tahapan awal lagi. Itu namanya siklus. Jadi gambarnya itu melingkar gitu ya. Nah, nah sesungguhnya kita akan bahas tentang jurnal umum, tetapi untuk membahas jurnal umum eh, itu harus diawali dengan bukti transaksi. Baik. Nah, nanti akuntansi sebagai sistem informasi, salah satu proses atau siklus dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Ini informasi yang akan diberikan eh, oleh akuntansi ya. Nah, jadi untuk membuat laporan keuangan itu harus dimulai dari ini siklus sebelumnya, neraca saldo yang telah sesuai. Sebelum neraca saldo yang telah sesuai, ada jurnal penyesuaian. Sebelum jurnal penyesuaian ada neraca saldo. Sebelum neraca saldo ada buku besar. Sebelum buku besar ada jurnal umum. Nah, ini nanti yang kita bahas di sini. Tentu saja sebelum jurnal umum ada bukti transaksi. Walaupun nanti sesudah laporan keuangan ini masih ada siklus yang lain, misal jurnal penutup, jurnal pembalik, walaupun mungkin jurnal pembalik ini sifatnya tidak wajib. Baik saudara-saudara semuanya, jadi sebagaimana Anda ketahui dan Anda harus tahu bahwa laporan keuangan sebagaimana yang saya sebutkan dalam siklus akuntansi itu ada 4 yang utama. Sekali lagi laporan keuangan itu 4 yang utama ya. Apa laporan keuangan itu? 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Laporan neraca. 4. Laporan arus kas. Saya ulangi sekali lagi. Laporan keuangan yang utama itu 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Laporan neraca. 4. Laporan arus kas. Nah, laporan 1, 2, 3 ini sifatnya urutan. Urutan itu harus diawali dari yang nomor 1. Baru bisa mengerjakan nomor 2, baru bisa mengerjakan nomor 3. Kenapa begitu? Karena misal di laporan nomor 3, laporan neraca, itu ada unsur modal akhir. Ada unsur rekening akun modal akhir. Nah, padahal akun modal akhir, jumlah nominalnya itu didapat dari perhitungan laporan perubahan modal. Dengan kata lain, untuk membuat laporan neraca, harus membuat laporan perubahan modal dulu, gitu kan. Tetapi ingat, dalam laporan perubahan modal, ya, itu rumus secara umumnya itu modal awal ditambah laba dikurangi rugi jika rugi dikurangi prive ketemulah modal akhir. Tapi kan ditambah laba. Lah laba itu didapat dari laporan laba rugi. Kalau rugi ya didapat dari laporan laba rugi. Artinya apa? Artinya laporan perubahan modal bisa dibuat jika laporan laba rugi sudah dibuat dan dikerjakan. Nah, jadi inilah yang saya maksud nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini berurutan. Jadi diawali dari membuat laporan laba rugi, baru bisa membuat laporan perubahan modal,
baru bisa membuat laporan neraca. Baik, ini penjelasan tentang siklus tadi. Nah, kemudian untuk membuat laporan yang saya maksud tadi, itu dimulai dari bukti transaksi. Nah, bukti transaksi pada siklus. Nah, setelah bukti transaksi kita pegang, langkah berikutnya, siklus berikutnya adalah membuat jurnal umum. Nah, untuk bisa membuat jurnal umum, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syarat membuat jurnal umum, satu, mengetahui dan memahami persamaan dasar akuntansi. Dua, mengetahui dan memahami klasifikasi rekening atau akun atau perkiraan. Jadi, beberapa referensi menyebut rekening itu akun atau perkiraan. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan memahami mekanisme debit kredit. Tiga ini penting untuk diketahui kalau kita akan membuat jurnal umum pada akuntansi. Kalau salah satu ini tidak diketahui dan tidak dipahami, nanti tentu saja akan menemui kendala-kendala dalam membuat jurnal. Baik, sekarang kita masuk pada persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva apa, pasiva apa, nanti silakan Anda buka pada buku referensi yang telah saya sarankan di awal pertemuan ya. Tidak mungkin saya jelaskan karena keterbatasan media. Nah, kemudian diterjemahkan aktiva sama dengan hutang plus modal. Hutang plus modal. Artinya apa? Pasiva ini terdiri dari hutang dan modal. Nah, nanti penerjemahan berikutnya, aktiva ini bisa saja beberapa referensi menyebut aset sama dengan hutang plus modal. Jadi dari persamaan yang ini dapat dijelaskan kurang lebih begini. Suatu aset, harta, aset atau harta, itu bisa berasal dari hutang. Atau aset bisa berasal dari modal. Misal kita punya aset, harta, kendaraan. Nah, kendaraan itu asalnya dari mana? Bisa saja itu dari hutang ya. Punya kendaraan tetapi asalnya dari hutang. Atau aset, misal kendaraan kita punya sejumlah modal untuk membeli kendaraan. Jadi secara tidak langsung hutang dan modal ini menunjukkan sumber dari mana aset yang kita kuasai itu kita miliki itu sumbernya dari mana. Ya, menunjukkan sumber atas aset yang kita miliki. Nah, nanti dalam akun-akun itu selain aset, hutang, dan modal itu ada pendapatan dan biaya. Gimana itu? Nah, secara konsep, jika pendapatan ini kita selisihkan dengan biaya, dia akan menghasilkan laba jika pendapatannya lebih besar. Atau menghasilkan rugi jika yang lebih besar adalah biayanya. Nah, laba itu nanti menambah modal. Kalau rugi mengurangi modal ya. Itu. Walaupun nanti secara teknis kadang tidak diselisihkan gitu. Kadang beberapa pembuat soal itu memperoleh pendapatan sebesar 100.000 misal begitu. Itu nanti dampaknya apa terhadap ini aset, hutang dan modal. Bisa saja pendapatan itu langsung ditambahkan dengan modal. Kalau ada biaya langsung dikurangkan dengan modal. Bisa saja seperti itu. Oke, ini tentang persamaan dasar akuntansi. Sekali lagi, aktiva sama dengan pasiva. Pasiva diterjemahkan sebagai hutang dan modal. Dalam beberapa referensi yang lain, aktiva disebut sebagai aset. Aset sama dengan hutang plus modal.
Baik. Berikutnya ini persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk dapat membuat jurnal umum, kita belum bisa menggunakan aset hutang modal. Harus ada akun rincian karena yang digunakan untuk membuat jurnal itu akun-akun rincian itu. Nah, kita lihat, nanti ada klasifikasi akun. Oke, nih. Baik, ini klasifikasi akun. Jadi akun itu nanti Anda pahami harus ada akun real dan akun nominal ya. Nah, misal ini aset. Aset itu diklasifikasikan menjadi 3. 1 aset lancar, 2 aset tetap, 3 aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud. Nah, aset lancar itu ditulis dari yang paling lancar, paling atas lancar. Apa itu yang paling lancar? Kas. Kas itu sebuah akun untuk menampung cash on hand, uang di tangan, dan uang yang ada di rekening bank. Kemudian yang agak lancar lagi piutang usaha, misalnya perusahaan jasa. Di bawahnya ada biaya dibayar di depan. Beberapa referensi menyebut biaya dibayar di muka atau menyebut porsekot biaya ya. Terserah, jangan persoalkan tentang itu. Kemudian ada perlengkapan usaha. Yang agak lancar lagi ada investasi surat berharga jangka pendek. Nah, atau mungkin di sini investasi surat berharga jangka panjang yang masanya akan habis di periode ini. Itu juga masuk dalam kategori aset lancar. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap itu aset yang dikuasai oleh perusahaan lebih dari 1 periode akuntansi. Kalau ini aset lancar dikuasai hanya maksimal 12 bulan lah. Karena memang tidak dimaksudkan untuk dikuasai selamanya. Nah, kalau ini dikuasai lebih dari 1 periode akuntansi atau 12 bulan. Aset tetap. Nah, aset tetap itu ditulis dari yang paling tetap. Yang paling tetap itu apa? Tanah. Tanah secara umum tidak mengalami penyusutan jumlah atau penyusutan nilai. Ya, tanah itu semakin lama nilainya semakin naik. Bisa saja berkurang jika tanah-tanah dalam kasus tertentu, misal tanah di pinggir sungai, pinggir jurang itu bisa jumlah maupun nilainya berkurang. Kemudian gedung relatif tetap, kemudian ada kendaraan, ada peralatan. Nah, saya ingin membedakan antara peralatan dan perlengkapan. Keduanya ini beda. Kalau perlengkapan ini masuk aset lancar, kalau peralatan itu masuk aset tetap. Jadi sesuatu yang bisa dikuasai lebih dari 1 tahun, jangan dimasukkan dalam perlengkapan, peralatan. Kemudian ada investasi surat berharga jangka panjang. Ini masuk kategori aset tetap. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan di bawah gedung, itu bawahnya ada akumulasi penyusutan gedung. Di bawah kendaraan ada akumulasi penyusutan kendaraan. Di bawah peralatan kantor ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Apa maksudnya itu? Itu adalah pengalokasian biaya perolehan atas aset-aset tetap ini. Gedung, kendaraan, peralatan. Ya. Nah, kenapa harus dialokasikan? Sebab aset-aset ini memiliki satu harga perolehan yang relatif besar. 2, manfaat yang dinikmati lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, dalam akuntansi itu kan ada konsep matching konsep. Jadi antara
biaya yang dikeluarkan itu harus match dengan manfaat yang diperoleh. Jadi kalau membuat gedung di periode ini sehabis 2 miliar, itu kan tidak bisa 2 miliar itu diakui sebagai biaya di periode ini. Ya kan? Di periode ini. Kalau diakui sebagai biaya di periode ini, apa yang terjadi? Yang terjadi pada periode ini akan dibebani biaya yang sangat besar. Dampaknya apa? Dampaknya labanya akan turun drastis atau hingga menderita kerugian di periode ini. Padahal gedung itu yang memperoleh manfaat itu periode bukan hanya tahun ini, tapi periode berikutnya itu juga memperoleh manfaat. Maka selayaknya biaya itu dibagi ke periode ini dan periode berikutnya yang menerima manfaat. Itu konsepnya akumulasi penyusutan. Jadi disusutkan. Di laporan neracanya ada akumulasi penyusutan, nanti di laporan laba ruginya ada biaya penyusutan. Begitu. Begitu pula untuk gedung ada akumulasi penyusutan gedung, kendaraan ada akumulasi penyusutan kendaraan, dan peralatan ada akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu aset yang tidak diidentifikasi dengan panca indera ya. Misal goodwill, nama baik. Jadi seorang yang memiliki goodwill, track record yang baik itu bisa diakui dinominalkan kurang lebih begitu ya. Kemudian ada merek dagang, ada lisensi. Itu bisa diakui sebagai aset. Kemudian ada aset sama dengan hutang plus modal. Nah, hutang itu ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek, hutang itu yang dapat diselesaikan, dilunasi kurang dari satu periode akuntansi. Ada hutang usaha, hutang wesel, hutang biaya, hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Kemudian ada hutang jangka panjang, hutang lebih dari 1 tahun, hutang hipotek, hutang obligasi, atau hutang-hutang lain yang lebih dari 1 periode akuntansi. Hutang hipotek itu apa? Hutang yang dijamin dengan aset tetap. Kemudian ada modal pemilik, ya. Nah, dalam membuat jurnal itu nanti tidak menggunakan aset, hutang, dan modal, tetapi akun yang digunakan adalah akun rincian ini, akun rincian. Maka syaratnya harus mengetahui dan memahami. Mengetahui dan memahami. Hafal boleh. Mengetahui dan memahami rincian akun ini. Kalau aset itu apa saja, aset tetap apa saja, aset tidak berwujud apa saja, hutang apa saja, nah, rinciannya ini harus diketahui dan dipahami. Nah, oke, syarat kedua sudah klasifikasi akun. Kemudian syarat yang ketiga, mengetahui mekanisme debit kredit. Nah, mekanisme debit kredit yang pertama adalah mekanisme tentang tentang aset. Tentu saja yang saya maksud adalah semua akun yang masuk dalam kategori aset. Itu gimana? Mekanismenya jika bertambah dicatat di sebelah debit. Jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Ya. Contoh penjurnalnya gimana? Misal ini tanggal 1 Agustus. Misal ya. Nona Anita menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta untuk mendirikan laundry kinclong ya. Nah, kita akuntan itu berdiri pada posisi laundry kinclong, bukan berdiri pada posisi Anita. Jadi antara Anita dan laundry kinclong itu sesuatu yang harus dipisahkan. Nah, logikanya begini, ketika Nona Anita menyetorkan uang
ke laundry kinclong, itu apa yang terjadi pada laundry kinclong? Ya, logikanya ketika mendapat setoran dari laundry kinclong, ya, ketika menerima setoran modal dari Nona Anita, laundry kinclong menerima uang tunai. Kalau menerima itu berarti uangnya bertambah. Uang di wadahi dalam akun kas, ya, kas. Nih, kas, kas, kasnya bertambah. Kas masuk kategori aset. Kalau aset bertambah, kas kategori aset. Kalau aset bertambah, dia dicatat di sebelah debit. Aset bertambah dicatat di sebelah debit. Aset bertambah dicatat di sebelah debit. Tadi bertambahnya apa? Uang tunai. Uang tunai diwadahi dalam akun kas. Nah, dicatat di sebelah debit. Nah, 10 juta. Oke, paham kenapa kas dicatat di sebelah debit 10 juta? Karena bertambah, karena kategori aset bertambah, maka dicatat di debit 10 juta. Tapi ini double entry selain mencatat kas, ya, selain mencatat kas, juga harus ada lawan tandingannya. Double entry ya. Tandingannya apa? Ya mengakui modal, penyertaan modal tuan Nona Anita tadi. Ini di bawah. Modal bertambah, ya, penambahan modal Nona Anita itu dicatat, kalau bertambah dicatat di sebelah kredit. Nah, modal Nona Anita bertambah 10 juta. Oke. Oke. Jadi ini menuntut keseimbangan debit dan kredit. Nah, notinya nanti kalau dijumlah itu sama. 10 juta. 10 juta ya, sama ya, debit kredit 10 juta. 10 juta sama. Oke, kemudian untuk lebih memahamkan lagi, contoh kedua. Tanggal 2 Agustus. 2 Agustus. Nona Anita membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan laundry kepada toko Harum sebesar 325. Membeli. Apanya yang bertambah, apanya yang berkurang? Karena membeli perlengkapan tentu saja yang bertambah perlengkapan. Perlengkapan masuk kategori apa? Perlengkapan masuk kategori aset. Kalau beli perlengkapannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau perlengkapan bertambah dicatat di mana? Di debit. Maka jurnalnya perlengkapan besar 325.000. Lawan tandingannya apa? Nah, ini tadi membeli. Kalau membeli itu bayar kan? Kalau bayar itu uangnya berkurang. Uangnya berkurang. Padahal uang ditampung dalam akun kas. Kas masuk kategori aset. Ya kan? Kalau aset berkurang, maka dicatat di sebelah kredit. Kas.
325.000. Oke. Nih, totalnya sama karena menuntut keseimbangan debit kredit. Kemudian tanggal 3. Tanggal 3 apa itu? Membeli mesin cuci senilai 6 juta, tetapi baru bayar 2 juta. Sisanya diangsur 6 bulan. Kalau begitu, yang bertambah apa? Mesin cucinya. Mesin cuci masuk peralatan. Senilai 6 juta. 6 juta. Terus, apalagi? Oh, bayar 2 juta cash. Kalau begitu, cashnya berkurang karena untuk bayar. Kas berkurang di kredit 2 juta. Loh, ini peralatan mesin cucinya 6 juta baru bayar 2 juta. Berarti ada 4 juta yang belum dibayar. Kalau belum dibayar itu namanya apa itu? Hutang. Hutang. Hutang, nah ini mekanismenya berbalik. Kalau hutang bertambah di kredit, ya. Hutang kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, begini. Kalau hutang bertambah di kredit, maka dicatat sebagai hutangnya di sini. Bertambah di kredit. Hutang. 4 juta, karena belum bayar 4 juta. Oke. Paham ya? Jadi beli mesin cuci 6 juta, otomatis mesin cucinya bertambah, peralatannya bertambah di debit. Kalau aset bertambah itu di debit. Kemudian bayar 2 juta. Kas juga masuk kategori aset. Asetnya berkurang, sebaliknya kalau aset berkurang di kredit. Nah, sisanya apa itu yang belum bayar? Yang belum bayar hutang. Nah, di mekanisme debit kredit kalau hutang bertambah di kredit di sebelah ini tadi. Ya, nih, hutang bertambah di kredit 4 juta. Bisa dipahami? Kemudian berikutnya tanggal 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus apa ini? Pekerjaan telah selesai dan diterima pembayaran atas jasa laundry senilai 750.000. Telah menyelesaikan pekerjaan, ya, telah menyelesaikan pekerjaan dan telah menerima uangnya, telah menerima pembayaran. Nah, kalau begitu itu diakui sebagai pendapatan. Nah, nanti mekanisme debit kreditnya pendapatan ya, pendapatan itu kalau bertambah di kredit. Nah, pendapatan itu kalau bertambah di kredit. Kalau berkurang di debit. Pendapatan. Jadi mekanismenya mirip dengan hutang dengan modal. Nah, kita kembali ke sini lagi. Pekerjaan telah diselesaikan dan diterima. Jadi sudah menyelesaikan pekerjaan dan menerima uangnya. Kalau menerima uang berarti uangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kas masuk klasifikasi apa? Aset. Kalau aset bertambah di debit. Maka jurnalnya kas. Bertambah di debit, dicatat debit 750.000. Oke. Menerima karena apa? Karena pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah nih di kredit 750.000.
Tetap sama, totalnya tetap sama ya. Totalnya tetap sama 17.075.000. Oke. Kemudian yang terakhir tanggal 5 misal ada kasus lain. Pekerjaan laundry senilai 200.000 telah selesai dikerjakan tetapi belum menerima pembayaran. Belum menerima pembayaran. Gimana nih kalau begini? Nah, kalau belum menerima itu diakui sebagai piutang karena sudah menyelesaikan pekerjaan. Piutang usaha. Nah, kita punya piutang karena telah menyelesaikan pekerjaan tetapi belum menerima pembayaran ya 200.000. Oke. Lawan tandingan akun tandingannya apa? Ya, pendapatan usaha. Pendapatan usaha 200.000. Oke. Jadi tanggal 4 dan tanggal 5 ini sama-sama kasus pendapatan, tetapi yang tanggal 4 ini menerima secara langsung, ya, menerima cash secara langsung. Kalau yang ini, yang tanggal 5, ini sudah menyelesaikan pekerjaan tetapi belum menerima cash, maka punya piutang. Saya kira begitu saudara-saudara kita, saudara-saudara, kita karena keterbatasan ya, saya kira begitu bisa memberi penjelasan yang cukup pada kuliah kita di pengantar ini. Jadi sekali lagi saya review sebelum selesai ya. Siklus itu nanti salah satunya menghasilkan laporan keuangan, tetapi laporan keuangan ini dimulai dari jurnal umum. Jurnal umum itu nanti ada syaratnya mengetahui, memahami persamaan dasar akuntansi, memahami klasifikasi rekening, dan yang ketiga memahami dan mengetahui mekanisme debit kredit. Nah, contohnya ini penjelasannya ini bisa diulang-ulang, diputar-putar, kemudian penjurnalannya seperti ini. Saya kira begitu kuliah kita. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.